1, 2, 3. Baik. Memang tema dalam Yesus kita bersaudara itu, ya, ini kesaksian kami. Sini Bang, ini Bang. Coba tos dulu kiri kanan. Ayo semangat bilang. Soalnya AC-nya begitu sejuk sehingga membuat kita terlena. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Iya, salam sejahtera kami ucapkan dari depan ini buat kita semua keluarga besar Peradi RBA dan undangan. Shalom. Bahkan saya mendahului mengucapkan Selamat Natal. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dari depan ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Mungkin karena udah kelamaan nggak merayain Natal. Udah 2 tahun vakum. Jadi puji Tuhan malam hari ini Tuhan kasih kita kesempatan yang indah, tempat yang baik Bapak Ibu Saudara, atmosfer dan cuaca juga yang cukup baik hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kami pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan ya, di mana kami dan kita semua hidup hari ini. Coba udah mati. Udah banyak yang udah mati. Jadi ini sesuatu yang sungguh serius, berkualitas, berharga, teramat mahal untuk kita sama-sama mengucapkan syukur. Kita ikut merayakan Natal bulan ini, tahun ini, dan doa kita akan tetap menjalani tahun 2023 dengan sehat, kuat, sempurna, diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Peradi RBA melalui ketua, juga melalui ketua Natal, dan juga melalui adik kami Ibu Rondang Pardede yang telah meminta kami untuk kita boleh sama-sama merayakan hari yang sangat berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara keluarga besar Peradi RBA. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya ada di sini bersama-sama dengan istri saya. Ya, Borussia Gian bila ada di sini dari Tuan di Bangarna. Sebenarnya madiamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua tidak semuanya dari USU, kan begitu? Ada juga dari universitas lain. Nah, saya memang dari USU, saya masuk tahun 78, ya. Saya masuk tahun 78, kami saya satu angkatan dengan Bang Hotman Paris, Hotman Paris, Simanjuntak. Kami sama-sama masuk 78, dan kami tamat nggak lama, cuma 10 tahun. Gak usah saya ceritakan ya, udah tahu latar belakangnya kenapa. Dan ya ada banyak ada hikmah yang kami petik dari sana. Kami nggak termasuk bodoh, saya bukan mau bukan memuji diri, saya nggak termasuk yang bodoh-bodoh amat. Demikian juga sahabat saya sini nggak juga sebetulnya sudah. Tapi karena satu dan lain hal ya, itu orang menyingkatnya pastor, enggak. Bagi kami pastor pesuruh Tuhan, saudara-saudara. Dan inilah Tuhan ya. Selain titel SH dan MA secara resmi diberikan oleh dunia ini, Tuhan juga kasih kami titel yang lumayan panjang. Titel yang Tuhan kasih itu adalah MTH. Mau mondar-mandir melayani Tuhan, itu titel kami. Dan kami juga Tuhan berikan satu titel setara dengan doktor, yaitu PhD, PhD, Preach, Healing, Deliverance. Itulah panggilan kami, saudara-saudara. Iya, puji Tuhan, saudaraku, setelah tamat dari USU tahun 87, saudara, kami sempat merantau ke Jakarta dan juga ke Kalimantan, dan di Jakarta sempat kerja di satu perusahaan asing. Namun ketika keinginan saya ngotot untuk menjadi pejabat di kantor pertanahan, karena saya termasuk angkatan pertama dari Fakultas Hukum USU jurusan Administrasi Negara subjurusan Agraria waktu Pak AP Perlindungan. Jadi saya masih ngotot 4 tahun, saudara-saudara, untuk bisa kerja di sana. Dan tahun yang keempat, abang sepupu saya, Kak Kamil Agraria di Ambon, usahakan saya masuk di sana, nggak masuk juga, saudara-saudara. Saya sebagai manusia biasa kesal, kecewa sama Tuhan. Tetapi ketika suatu saat istri dari seorang saudara kami, hakim di Pengadilan Negeri Ambon, waktu itu datang ketika saya berkunjung ke rumah mereka, ke kompleks mereka di Ambon,
si Ito, saya panggil Ito cerita sama Ito, aku lihat Ito pakai jubah lah, katanya. Saya sedang mau memasukkan lamaran pegawai honor di Pengadilan Negeri Ambon. Yes, kan begitu saudara. Lalu Ito sambung lagi, pakai tapi kenapa toh? Tapi bukan jubah pengacara, bukan jubah hakim, jubah pendeta, katanya. Dalam hati saya. Itu saya sebagai manusia jujur. Tapi kemudian setelah saya menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan, pemberita Injil, dan diteguhkan oleh ibu yang melahirkan saya pun plong, dan akhirnya totalitas dari sejak tahun 92 sampai tahun ini sudah 30 tahun. Saya sungguh sangat menikmati panggilan saya sebagai PS. Sebagai MMMTH itu saudara-saudara. Ada banyak pengalaman yang luar biasa, yang indah, yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya saya alami dalam panggilan ini sebagai pemberita Injil dan juga sebagai dosen teologi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sekilas kesaksian singkat kami untuk mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan para pengacara, para advokat dari latar belakang universitas manapun atau dari latar belakang agama manapun, saya sungguh sangat hormat kepada saudara. Kenapa? Saya tidak dalam rangka cari muka, nggak penting. Karena gini, karena sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, di dalam diri saudara sudah melekat itu status yang disebut dengan parakleton. Di dalam Alkitab hanya ada satu pribadi yang menyandang hal ini, yaitu Roh Kudus. Tetapi karena saudara adalah pembela, pendamping, penegak hukum, penegak keadilan, saudara-saudara, penolong, kan begitu, maka kata pengacara atau kata advokat atau kata pembela atau kata pendamping itu di dalam bahasa Yunani adalah parakleton. Jadi saudara-saudara ketahuilah betapa mulianya predikat yang saudara sandang sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah, kita masuk ke tema kita. Adapun tema kita ini saya sudah merasakan dari tadi adanya kebersamaan kekeluargaan di antara kita. Tema ini yaitu dalam Yesus kita bersaudara. Ini terambil dari Mazmur 133 yang kurang lebih redaksi kata-katanya adalah sungguh tadi bagian daripada itu. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Ada kata baik, good, ada kata indah, beautiful. Jika kita sebagai saudara dalam Tuhan dan juga saudara sebangsa hidup rukun. Katakan amin. Wow, itu indah sekali. Ya. Apabila keempat pilar penegakan hukum di Indonesia ini bisa hidup rukun sejalan untuk apa? Untuk subtema ini. Kan begitu saudaraku, ya. Di mana subtema dikatakan sebagai penegak hukum, ya. Penegak hukum berarti ada advokat, ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian di sana, saudara-saudara. Kita adalah satu tujuan, menegakkan keadilan dan menjadi berkat bagi semua orang. Wow, katakan wow. Dahsyat, katakan. Luar biasa. Jadi tema pemilihan tema ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Sungguh luar biasa, sungguh mulia. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema, baik tema maupun subtema ini tidaklah terjadi begitu saja seperti membalik tangan. Butuh totalitas, bukan sekadar berkorban. Butuh totalitas, ya. Karena apa saudara-saudara? Saya rindu ya mengajak kita untuk meletakkan baik tema maupun subtema ini pada kondisi kekinian. Untuk itu mari kita lihat seperti apa rupanya kondisi sekarang ini dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Yuk sama-sama kita buka dari Habakuk 1 ayat 2, 3 dan 4. Semua buka ya. Semua buka bila saudara bawa Alkitab.
Dan saya saja yang membacakan. Saya saja yang membacakan. Habakuk ya. Habakuk 1, oke. Saya bacakan mulai dari ayat 2, 3 dan 4 ya. Sementara saya bacakan, saudara yang belum ketemu silakan cari sampai dapat. Dikatakan begini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ya, perhatikan, itu yang pertama kondisinya sekarang. Yang kedua, mengapa engkau memperlihatkan kepada kejahatan? Itu item yang kedua. Sehingga aku memandang kelaliman. Itu yang ketiga. Ya, aniaya. Itu yang keempat. Dan kekerasan. Yang kelima. Dan di depan mataku, perbantahan yang keenam. Dan pertikaian yang ketujuh. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Kedelapan. Dan tidak pernah muncul keadilan. Yang kesembilan. Ya, saudara-saudara. Dan orang fasik, ya, sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Item yang ke-10. Saya tidak tahu pengamatan saudara, tapi menurut pengamatan saya, ke-10 atau 11 item inilah yang sedang melanda penegakan hukum di negara Republik Kesatuan Indonesia ini, di NKRI ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita ini begitu indah, begitu mulia. Ya, demikian apalagi subtemanya saudaraku. Ya. Tetapi ketahuilah saudaraku, seperti saya katakan tadi, untuk mewujudkan ini, ya, tidak mudah. Langkah apa yang bisa kita lakukan supaya ini bisa meluas? Yang pertama, yang paling sederhana, yuk kita mulai dari keluarga besar Pradi Rumah Bersama Advokat. Yang setuju katakan amin. Suasana Natal yang tercipta begitu rupa lewat campur tangan Roh Kudus ini sudah sangat baik untuk kita tularkan besok Senin selama bulan Desember memasuki Januari dan seterusnya tahun 2023. Yang setuju dan yang mau katakan aku mau. Jika tidak, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau bahasa saya kadang-kadang agak adanya begitu. Jika tidak, Bapak Ibu Saudara, baik tema maupun tema hanya sekedar penghias baliho Natal. Tetapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berkualitas, bukan orang-orang sembarangan. Karena sungguh saudara adalah Parakleton. Roh Kudus bekerja melalui saudara sebagai Parakleton. Parakleton agung adalah Roh Kudus. Tetapi perpanjangan tangan Parakletos adalah saudara dan saya. Kasih tahu kiri kanan. Orangnya engkau dan aku. Katakan, biar ingat dia. Kasih tahu. Orangnya adalah engkau dan aku yang akan mewujudkannya. Katakan amin. Amin saudaraku. Kita itu yang mewujudkannya. Amin. Sorry saya mau katakan terus terang. Saya salut. Bukan mau mengangkat-angkat, mengumbang. Enggak. Saya salut sama kalian. Saya katakan kata kalian. Mohon maaf. Kenapa? Ya kami juga menghadapi tantangan. Kami juga di barisan terdepan dalam pemberitaan Injil. Tetapi di dalam penegakan hukum, keadilan, kebenaran, ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini yang setuju katakan amin. Dan tidak mudah. Serius. Pekerjaan ini mulia, ya. Di dalam bahasa Latin kan dikatakan apa istilahnya itu visium nobile. Wow. Itu enggak main-main loh, saudara-saudara. Jangan anggap remeh ya terhadap kemuliaan yang Tuhan kasih kepada saudara. Serius. Jangan main-main, jangan anggap enteng, don't take it for granted. Jangan anggap sepele.
it is something worthy, sangat bernilai. Yang setuju katakan amin. Serius, jadi begini, saya mau katakan, kalau Tuhan kecewa, ingat, kalau Tuhan kecewa dengan sejumlah orang di 4 pilar penegakan hukum ini, bahkan di tempat ya, di posisi paling top itu, saya yakin Tuhan kecewa. Ya, saudara, nggak usah saya sebut siapa namanya. Mestinya Kejaksaan Agung paling depan, kan begitu. Mahkamah Agung paling depan, kepolisian paling depan, pengacara paling depan. Tetapi justru mereka, oknum-oknum itu yang menjadi contoh buruk, presiden buruk. Betapa tidak Tuhan kecewa melihat mereka, saudara-saudara. Tetapi Tuhan masih punya harapan. Haleluya, siap-siap ya. Tuhan masih belum putus asa karena masih ada sejumlah pengacara di tempat ini yang Tuhan bisa harapkan. Katakan amin. Gak usah takut. Jadi gak bisa main lagi aku nanti. Gak usah takut. Ngapain takut? Gak usah takut. Kenapa gak berani kayak si Napoleon itu? Ya? Napoleon bilang apa? Berikan aku produk hukum yang kurang baik. Masyarakat yang sadar hukum. Ya kan? Dan apa lagi? Dan penegak hukum yang punya integritas, maka semua beres. Tanamkan itu dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Juga gini Bapak Ibu Saudara, sebagai pengacara kaya, nggak perlu harus nipu-nipu. Karena semakin jujur seorang pengacara, semakin dicari masyarakat. Yang setuju katakan amin. Ya nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Untuk punya integritas menjadi seorang pengacaranya Tuhan Yesus. Saya ingatkan sekali lagi, supaya saudara yang nggak sepele selama ini, nanti malam nggak bisa tidur, bahwa engkau adalah Parakleton. Ya, supaya terganggu di rumah, Parakletonnya aku rupanya, Pak. Iya, Mak, aku rupanya perpanjangan rohku, perpanjangan tangan Roh Kudus Parakletos, aku Parakleton. Wah, berat tapi mulia. Ya, namanya barang berharga itu, ya memang harus ada pengorbanan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan masuk pada intinya. Saya hampir selesai. Saya tidak akan khotbah 1,5 jam, paling 1 jam. Marah ini panitia ini. Pasti kasih kode ini. Enggak, tenang aja. Saudaraku, sekarang begini. Oke, ini udah mantap. Tema udah mantap, subtema apalagi. Sekarang apa kira-kira yang men-challenge, menantang kita, terutama Bapak Ibu Saudara yang ada di barisan terdepan ini dalam penegakan hukum, keadilan, kebenaran di Indonesia? Saya melihat yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah, ya, saya lihat dulu catatan saya, saudaraku, supaya kita tertantang, yaitu agar kita punya beban. Ya, itu yang pertama. Kita punya beban nggak melihat kondisi ini? Harus punya beban, Bapak Ibu Saudara. Harus tidak tenang melihat penegakan hukum keadilan yang morat-marit ini, saudara-saudara. Institusi dan oknum-oknumnya. 4 institusi. Kita berharap banyak kepada mereka, tapi mengecewakan. Mari kita ambil ini menjadi beban kita, ya. Karena apa? Karena kita ternyata adalah utusan-utusan Kristus. Saudara-saudara, kita harus punya beban. Jangan anggap sepele, jangan tidak mau tahu, sudahlah di situ, emena masa digaga ursa, ina masa itaula. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Emena masa digaga ursa, katanya, mana yang sedang ngetren itulah kita ikuti. Nggak bisa. Kalau saudara takut Tuhan, apakah agamamu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, ya, kau tidak akan berpikir seperti itu, bahwa itu yang terjadi, seperti itu trennya, main main pintar-pintar kiri kanan, itu ajalah kita kan. Jangan Bapak Ibu Saudara, karena kelak di akhir hidupmu
kualitas yang kau kerjakan selama hidupmu itulah yang akan menjadi kenangan bagi banyak orang, akan menjadi legacy buat istri, anak, dan keturunan saudara. Itu juga dengan amin. Kita harus berani tampil beda. Amin, saudaraku, harus berani tampil beda. Saya mau katakan, kalau soal berkat itu, pasti Tuhan buka jalan-jalan yang benar. Serius, ya. Gak usah takut tentang itu. Yang pertama, kita harus punya beban, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saudaraku, kita harus ingat, ya. Kita harus ingat bahwa pribadi yang kita rayakan kelahirannya malam hari ini sudah duluan menjadi korban kriminalisasi, konspirasi antara tentara Romawi dan para pejabat agama Yahudi. Yesus sudah menjadi korbannya. Ya. Jadi sang pribadi yang kita rayakan ini menjadi model bagi kita malam hari ini dan ke depannya. Amin, saudaraku. Iya. Dia sudah menanggung segala sesuatu sampai Masih Napoleon ini ketika dia dipenjarakan, dia melihat di ruang penjara itu ada beberapa poster begitu. Dia lihat satu persatu. Ini melakukan perjuangannya dengan menumpahkan darah manusia. Ini melakukan perjuangannya dengan menumpahkan darah manusia. Ini juga. Lalu dia tiba pada potret terakhir. Tetapi yang satu ini berbeda. Orang ini menyelamatkan dunia, membela orang lain, tidak mengorbankan setetes darah siapapun, tetapi mengorbankan darahnya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan malam hari ini. Jadi gini, maksudnya apa Pak Pendeta? Ketika engkau ada pada jalan yang dijalani oleh Yesus Kristus, maka ketahuilah di sana Yesus akan membelamu sebagai pembela. Amin. Engkau pembela, ada pembela agung yang akan membela saudara di dalam jalan-jalanmu yang kau ikuti seperti jalan-jalan Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga, hal yang men-challenge kita, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kalau kecurangan itu, kalau penindasan itu, kalau penganiayaan itu terjadi terhadap dirimu, istrimu, atau gerejamu, di mana hal itu marak terjadi hari-hari. Coba bayangkan sejenak. Kalau istriku yang ditangkap lalu dibakar dalam mobil, seperti kesaksiannya siapa tuh si Komarudin di Majunta itu. Bayangkan kalau engkau ada di posisi itu, saya yakin saudara pasti berkobar dari dalam hatimu untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan hukum di negeri ini. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai terjadi itu pada keluarga saya. Maka dari sekarang, sebelum terjadi, milikilah pemikiran itu di dalam diri saudara. Biarlah itu menjadi tantangan untuk kita akan mewujudkan, akan menggenapi tema dan subtema ini. Dan yang terakhir, kita buka, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini mesti sama-sama kita buka. Yang terakhir atau yang keempat itu dari 1 Korintus. Bentar di mana di sana dikatakan saudaraku bahwa jangan lupa, ya, kita jangan lupa masih ada pengadilan terakhir, ya. Setelah pengadilan terakhir yang ada di muka bumi ini, saudaraku, yang tertulis di dalam 2 Korintus 5, ya, ayat yang ke-10. 2 Korintus, kita buka sama-sama, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, ya.
Yuk kita perkatakan sama-sama saudaraku. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya, 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ingatlah saudaraku bahwa engkau akan menerima yang baik nanti di pengadilan terakhir itu. Siapapun saudara, dari latar belakang apapun saudara, engkau akan menerima yang baik itu apabila saudara dan saya melakukan tanggung jawab panggilan hidup kita ini dengan baik. Yang setuju katakan amin. Demikian juga ini diteguhkan di dalam Pengkhotbah 12, ya, ini ayat terakhir. Pengkhotbah 12 ayat 13 hingga 14. Pengkhotbah, kita masuk ke Perjanjian Lama. Pengkhotbah, oke, 12 ya, ayat yang ke-13 dan 14. Apa dikatakan di sana? Kita baca sama-sama semuanya saudaraku. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Doa saya Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di barisan terdepan, salah satu dari 4 pilar penegakan hukum di Indonesia ini, saudara-saudara, agar saudara tetap ingat akan bagian yang terakhir ini utamanya, ya, supaya saudara tetap berhati-hati dan menghindari segala permainan curang duniawi ini. Amin saudaraku. Bapak Ibu Saudara, dari hati kami yang terdalam ingin mengatakan begini. Kalaulah saudara hidup sampai 80 tahun, berarti saudara bisa menikmati pencapaianmu 80 tahun. Kan begitu ya, taruhlah lebih dikit kan gitu ya. Tetapi itulah kurang lebih patokan kita hidup di muka bumi ini. Ingatlah bahwa setelah itu ada kehidupan di 2 tempat. Satu di sorga, satu lagi di neraka. Make sure, pastikan Bapak Ibu Saudara, kita semua takut Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi perintah dan kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan sedang menitipkan kerinduannya buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang terhormat ini malam hari ini. Ayo bangkit, tegakkanlah hukum keadilan dan kebenaran. Karena Tuhan melihat masih ada kumpulan orang ya yang Tuhan harapkan. Luar biasa loh saudara. Tuhan berharap kepada saudara untuk penegakan keadilan, kebenaran, dan hukum di negeri kita ini. Percayalah, Tuhan ada di sini. Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya ada di sini ketika kita mengucapkan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan saya rindu berdoa buat saudara. Saudara terima pengurapan baru dari Tuhan. Ya, terima pengurapan baru dari Tuhan. Kita berdoa tidak lama-lama. Jika tidak keberatan, kita semua memejamkan mata. Saudaraku, tidak usah kita lihat kiri kanan. Dan saudara yang mau angkat tangan silakan. Saudara mau lipat tangan silakan. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba penegak hukum ini Tuhan. Saudara-saudara kami, Tuhan yang ada dari Peradi rumah bersama advokat ini Bapa di sorga. Mereka telah begitu tekun dan antusias mendengarkan perkataanmu. Mari Tuhan tanamkan, taruhkan firman kebenaran-Mu itu di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa yang baik. Dan aku berdoa berikan pembelaan khusus kepada para pembela-pembela ini Tuhan.
dari tempat yang maha tinggi di kala mereka harus berhadapan dengan berbagai tantangan, rintangan dalam penegakan kebenaran, hukum, dan keadilan di negeri ini. Aku berdoa bermohon padamu Roh Kudus, Engkau yang adalah Sang Parakleton Agung, biarlah Engkau yang mengurapi setiap parakleton-parakletonmu ini Tuhan, mulai malam hari ini, sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun yang ada di depan kami. Berkati Tuhan kesehatan mereka, berkati Tuhan istri anak, orang tua, keluarga mereka, berkati karir mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka di dalam penegakan hukum ini Bapa di sorga. Sekali lagi, Engkau yang mempersatukan hati mereka, sehati sepikirlah mereka di dalam menjalani karir mereka, panggilan mereka sebagai penegak hukum Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, atas berkat-Mu, atas urapan yang Kau berikan kepada hamba-hamba Tuhan ini. Demi nama Bapa, Putra, Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang setuju, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara, dan selanjutnya kami serahkan kepada yang memandu acara kita. Baik, kita sudah mendengarkan renungan Natal. Biarlah kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku kekasih, merespon panggilan khotbah, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Petugas persembahan sudah siap. Baik, kita akan bersukaria memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kita Surga Bergema. One, two, three.